memuji kehebatan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, menang, mengalahkan dunia, mengalahkan setan, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Mari setiap kita buka suara bersyukur bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan Yesus yang sudah menang. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas dunia, menang atas setan. Melalui kematian dan kebangkitan, kami memuji kehebatan Tuhan Yesus. Kami mengagungkan nama Tuhan Yesus. Kami meninggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan Tuhan. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih untuk kehebatan Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa bagi kebaktian Paskah yang berlangsung di gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia pada hari ini, supaya Kristus diberitakan, Kristus ditinggikan. Berdoa bagi kebaktian Paskah yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Pagi ini di Jakarta, di sore di Singapura, lalu di Medan, di Batam, di Jambi. Kita berdoa menyerahkan semua kebaktian Paskah. Mari kita buka suara. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan kebaktian Paskah di berbagai gereja Tuhan di seluruh dunia. Biarlah Kristus diberitakan, Kristus ditinggikan, Kristus dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan memberkati kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Biarlah Engkau beri kepada hamba-Mu firman dan kuasa dan kekuatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan sertai pagi ini di pusat, nanti sore di Singapura, lalu dilanjutkan dengan Batam, Medan dan Jambi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami untuk merayakan kemenangan Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kemenangan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada kemenangan yang lain seperti kemenangan Tuhan Yesus. Berapapun kemenangan itu nyata di dalam dunia ini, tetapi tidak mungkin sama dengan kemenangan yang paling sejati di dalam kebangkitan Kristus. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, kiranya menggerakkan kami untuk menjadi orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang mengalahkan dunia. Sertailah hamba-Mu di dalam segala kekurangan dia. Biarlah kami tidak memandang kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang berbicara kepada kami melalui seorang anak manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, 4 film yang paling laris sepanjang masa. Pertama adalah Avatar. Kedua adalah Avenger, The End Game. Ketiga adalah Avatar yang baru. Yang keempat adalah Titanic. 4 film paling laku sepanjang masa. 3-nya disutradarai oleh James Cameron. Cameron adalah orang yang sangat beruntung. Dia memulai sebagai sutradara dengan pinjam uang, jadi sopir truk untuk bisa menyewa kamera dan sebagainya sampai Terminator. Itu film dia sebelum dia menjadi terkenal. Terminator itu adalah barangkali titik awalnya. Tapi Cameron bagi saya adalah orang yang sayang sekali tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal anugerah Tuhan. Bolak-balik kawin cerai. Saudara, tetapi yang saya mau bicara adalah, saudara sekalian 4 film yang paling laris sepanjang masa, paling laku, paling mendatangkan uang banyak, tetapi bukan film yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Heran ya, paling laku, tapi bukan paling banyak ditonton. Lalu yang paling banyak ditonton itu film apa? Film namanya The Jesus Film, tahun 79. Dibuat sampai sekarang ditonton 8 miliar kali oleh 4 miliar orang. Setelah itu dianggap sebagai hitungan kasar, mungkin lebih dari itu. Guinness Book of World Record memberikan penghargaan kepada film Yesus yang dibuat oleh Campus Crusade, itu nama dulu, yaitu LPMI. Saudara sekalian, dengan penghargaan film yang paling banyak diterjemahkan ke dalam 1977 bahasa pada tahun 2022. Mungkin sekarang sudah lebih dari 2000. Saudara, heran sekali, Kristus tidak disukai di dunia, tapi film paling banyak ditonton Kristus. Seperti manusia saudara sekalian ya, di dalam basic hati dia perlu Yesus tapi dia tolak. Jadi dia tonton tapi dia tidak mau.
Dia tonton tapi dia tidak mau. Tapi itu satu fakta. Saudara bayangkan, saudara, tidak ada film yang terus diputar. Di bioskop setelah sekian lama berhenti. Saudara masuk ke YouTube pun orang bosan. Tapi yang terus ditonton, saudara, terus diputar, terus diterjemahkan tidak habis-habisnya adalah film Tuhan Yesus. Ini adalah satu dari banyak sekali kemenangan Kristus di dalam dunia. Yang dunia harus mengakui, suka atau tidak suka. Saudara sekalian, saya memperkenalkan kepada saudara seorang Jepang yang sangat luar biasa, yaitu Toyohiko Kagawa. Saya sangat kagum kepada Kagawa. Bagi saya Kagawa adalah seorang yang menang. Saudara sekalian, dia seorang penginjil, betul-betul penginjil, yang memberitakan Injil di antara orang-orang kumuh. Dia meninggalkan sekolah teologi, masuk ke dalam perkampungan kumuh di kota Kobe di Jepang. Dan saudara, dia berkeliling di antara pengemis, tempat prostitusi, saudara, dan orang-orang miskin untuk memberitakan Injil. Dan dia membantu mereka, bukan hanya menginjili. Dia membantu mereka dengan dia bekerja sebagai pembersih cerobong asap. Nah, salah satu yang dia lakukan, saudara sekalian, adalah membantu anak-anak. Rupanya, saudara, di Jepang pada masa tahun 1920-an itu, prostitusi, si perempuan prostitusi itu ketika dia punya anak, saudara, dia tidak mau anak itu, tapi dia tidak mau aborsi. Dia tidak mau bunuh. Maka mereka cari orang yang mau rawat anak itu, mereka bayar. Mereka mengatakan, kami bayar, tolong rawat anak ini. Lalu ada orang-orang jahat berkata, oh ya kami rawat. Uang diterima, anaknya dibunuh. Lalu setelah dia lihat itu, dia ambil anak-anak itu dan dia rawat. Saudara sekalian, dia menulis begitu banyak tulisan untuk melawan kemiskinan di Jepang pada masa itu. Saudara membayangkan Jepang pada masa itu seperti negara-negara terbelakang di Afrika. Saudara sekalian, dan tulisan dia sangat populer. Ini orang besar. Dia bersama Albert Einstein itu mendirikan satu lembaga dunia yang sangat penting. Saudara, ini orang sangat besar. Saudara sekalian, karena pengaruh dia di Jepang, saudara, sekalipun dia ditangkap bolak-balik. Karena dia membela pemogokan buruh. Dan satu kali dia ditangkap, saudara, karena dia orang Jepang, barangkali saya kalau tidak salah, yang pertama mengucapkan permintaan maaf kepada Tiongkok atas penjajahan Jepang. Setelah dia minta maaf, pemerintah Jepang tangkap dia. Karena orang Jepang tidak boleh minta maaf. Tidak pernah minta maaf. Dia sebagai orang Kristen, dia minta maaf kepada orang Tiongkok. Saudara. Dia ditangkap bolak-balik masuk penjara. Tetapi saudara, karena pengaruh dia, kesaksian dia yang tidak bisa ditutupi oleh orang Jepang. Saudara tahu Jepang itu Shintoisme, Kaisar Jepang itu Shinto. Saudara, itu seperti air yang terpaksa meletus dari tanah, harus ditampung, tidak bisa ditutupi. Itu Kagawa. Sehingga saudara sekalian, akhirnya dia diberikan kesempatan oleh Kaisar Jepang untuk memberitakan Injil kepada Kaisar Jepang. 30 menit bicara tentang kematian kebangkitan Yesus. Itu sesuatu yang tidak pernah. Karena Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Tidak bisa mendengarkan ajaran yang lain. Secara begitu ketatnya, tapi dia punya pengaruh begitu besar. Dan dia berani berkata kepada Kaisar Jepang kalimat Yesus. Siapa yang mau menjadi terbesar di antara kamu harus menjadi budak. Dia ngomong kalimat itu kepada Kaisar Jepang. Saudara, orang ini menang. Sekalipun Kaisar Jepang tidak bertobat, tetapi dia menang. Mengalahkan dunia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjadi jalan bagi kita untuk mengalahkan dunia. Saudara dengar baik-baik program khotbah kita supaya saudara tidak tersesat di dalam khotbah ini. Saudara, 4 bagian. Pertama, kita akan bicara tentang dunia salahnya di mana. Itu pertama. Kedua, salib Kristus sebagai jalan keluar mengalahkan dunia. Ketiga, kebangkitan Kristus sebagai jalan keluar mengalahkan dunia. Keempat, kemenangan-kemenangan orang percaya yang mengalahkan dunia. Pertama, dunia salahnya apa? Itu kita mesti bicara dulu.
Kalau dunia baik, kenapa harus dikalahkan? Kalau dunia itu baik, jangan kita kalahkan, kita rangkul saja. Kita harus cari tahu salahnya apa. Kedua, salib Kristus sebagai jalan keluar kemenangan atas dunia. Ketiga, kebangkitan Kristus, jalan keluar. Baru keempat, kemenangan-kemenangan apa yang kita bisa raih di dalam mengalahkan dunia. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita membuka suara membaca ketiga ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, tidak heran disebut sebagai dunia. Karena keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup itu menyebar merata di seluruh dunia. Itu sebabnya disebut dunia. Saudara, disebut dunia, penyakit-penyakit ini saudara, terjadi tanpa kecuali di belahan manapun negara, di belahan manapun benua, saudara akan ketemu persoalan yang sama. Orang yang angkuh, orang yang dikuasai oleh bukan keinginan sebenarnya, terjemahannya kurang tepat, lust of the eyes, the lust of the flesh. Bukan keinginan, hawa nafsu daging, hawa nafsu mata, dan keangkuhan. Itu saudara adalah hal yang saudara temukan di mana saja negara, di mana saja benua, di mana saja orang ada. Selama ada manusia, selalu kita temukan ketiga penyakit ini. Itu sebabnya tidak heran disebut dunia. Dunia, kenapa saudara dunia? Karena inilah persoalan yang kita temukan di dalam dunia ini di mana saja. Dari kelas pendidikan apapun, dari orang yang tidak tamat SD, sampai orang yang mempunyai gelar doktor berapa banyak pun, persoalan ini ada. The lust of the eyes, the lust of the flesh, dan juga the pride of life. Itu ada di dalam segala macam lapisan masyarakat. Tidak heran disebut sebagai dunia. Tetapi Yohanes berkata kepada kita, jangan kamu mengasihi dunia. Setiap hari kamu terpapar oleh dunia. Tapi kamu jangan mengasihi dunia. Hei orang Kristen, aku memberitahu kamu, tahukah kamu orang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Janganlah kamu mengasihi dunia, setiap hari kamu terpapar oleh dunia. Setelah revolusi teknologi informasi, media sosial sampai kepada kita, setiap hari kita terpapar oleh dunia. Dunia begitu gampang mempengaruhi kita melalui segala macam tayangan yang membuat kita, saudara sekalian, saya sampai heran-heran ya, di TikTok, di Instagram itu saudara, orang itu hanya punya satu tayangan, tidak ada tayangan lain, tidak bicara apa-apa yang penting, hanya satu, makan. Tapi yang nonton juta saudara. Heran. Makan terus. Setiap kali saudara buka videonya makan, 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 makan. Saudara. Hanya satu macam. Bukan karena dia makan sambil jelasin, oh makanan ini, bumbunya ini, oh orang tertarik, oh boleh juga kita belajar ya. Tidak ada, hanya dia makan saja. Kita sudah tidak ikut makan, masih nonton dia makan. Saudara. Tapi yang nonton juta, heran. Saudara. Heran. Saudara, setiap hari dan videonya itu saja, makan, 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 makan. Lalu saudara kalau begini ya, berarti video ini langsung melawan Matius 4. Manusia hidup hanya dari roti saja. Hanya dari makan saja, itu ayatnya dia. Saudara makan terus, kita setiap hari terpapar oleh dunia. Firman Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi dunia. Ingat ya, kamu hidup dalam dunia, kamu setiap hari terpapar oleh dunia, kamu jangan mengasihi dunia. Kenapa? Kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau kamu mengasihi dunia, kamu tidak memiliki the love of the Father. Saudara sekalian, di situ kita lihat saudara, istilah yang dipakai adalah istilah agape. Iya ya, coba kita pikir, dunia nggak pernah kasih kita agape saudara. Dunia hanya kasih kita namanya take and give.
Kamu beri, saya beri. Kamu ada, saya ada. Kamu bayar, saya jual. Itulah dunia. Kadang-kadang saudara sekalian, saudara yang kita temukan, saudara, malah saudara setelah kita bayar, yang dia beri mengecewakan. Dunia tidak memberi kepada kita agape. Kasih agape tidak ada, saudara. Yang ada adalah saudara take and give, yang juga banyak manipulasinya. Kalau gitu kita yang keterlaluan ya. Jadi orang Kristen kok mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kamu. Kamu ingin kehilangan kasih Bapa. Bapa yang rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kamu. Kamu rela menjual. Itu seperti begini, saudara. Orang yang punya istri yang baiknya minta ampun. Tapi dia cinta sama pelacur. Itu, saudara sekalian ya, kita tidak bisa habis pikir ya. Kok bisa ya? Istrinya baiknya, gak galak, nurut. Aduh baiknya malaikat. Tapi suaminya tidak cinta sama dia. Suaminya cinta sama pelacur. Kok bisa ya? Tapi di dalam dunia juga ada seperti itu. Seperti ini saudara. Kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kamu tidak mau kasih akan Bapa. Kamu tidak mau the love of the Father. Kamu mau mengasihi dunia. Apa sih yang diberikan oleh dunia kepada kamu? Apa sih jasa daripada dunia kepada kamu? Dunia tidak pernah memberikan kepada kamu kasih agape. Dunia hanya memberi kepada kamu sesuatu yang sebenarnya manipulasi. Kelihatan menguntungkan kamu, tetapi di belakangnya dia mencekik kamu. Orang itu cerita, Pak, itu pinjol ilegal itu Pak ya. Saya tanya bagaimana pinjol ilegal itu? Dia bilang, pinjam 5 juta, bayar 8 juta. Ya, bolehlah karena terdesak bolehlah. Pinjam 5 juta, bayar 8 juta. Gimana Mas? Setuju? Setuju. Pinjam 5 juta, bayar 8 juta. Sudah? Setuju? Setuju. Begitu transfer 1 juta, bayar tetap 8 juta. Inilah dunia. Inilah dunia. Ternyata waktu transfer cuma 1 juta. Bayarnya kembalinya tetap 8 juta juga. Inilah dunia, take and give yang manipulatif. Tapi saudara begitu banyak orang, bahkan orang Kristen, hatinya mau mencintai dunia. Yohanes berkata, jangan kamu mengasihi dunia. Ingat, kalau kamu mengasihi dunia, yang kamu rugi, yang kamu hilang, adalah kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kamu. Lalu dia berkata apa? Sebab semua yang ada dalam dunia, bagus ya. Yohanes beritahu kita supaya kita tidak asal benci dunia. Kalau tidak kita benci dunia membabi buta, alasannya apa Yohanes? Tidak boleh mengasihi dunia, alasannya apa? Jangan ajar kita membenci dunia membabi buta. 3 yang ada dalam dunia, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Sebenarnya bukan the pride of life ya, the boastful pride. Kesombongan yang penuh keangkuhan, mungkin begitu terjemahan yang lebih tepat. Itu adalah dari dunia, bukan dari Bapa. Itulah yang ada di dalam dunia. Itulah isi daripada dunia. Itulah yang ditawarkan oleh dunia. Kalau kamu mengikuti dunia, kamu akan diberikan kedaginganmu dipuaskan. Hawa nafsu kedaginganmu dipuaskan. Hawa nafsu matamu dipuaskan. Dan heran ya, tidak cukup 2 itu. Harus ada keangkuhan, betul saudara. Kalau orang sudah menikmati semua hawa nafsu tapi dia tidak memperoleh keangkuhan, dia enggak mau. Dia mau apa saudara sekalian? Seperti C.S. Lewis selalu bilang, manusia tidak hanya ingin kaya. Orang selalu keliru mengerti ambisi manusia berdosa. Orang mengatakan manusia berdosa ingin kaya, bukan. Manusia berdosa ingin cepat kaya dan ingin lebih kaya. Coba saudara tanya sama orang, mau kaya? Mau. Kayaknya nanti umur 79, umur 80 meninggal, mau nggak? Nggak mau, dia mau sekarang. Kedua, dia bukan hanya mau cepat kaya, mau lebih kaya. Kamu mau nggak kamu kaya? Tapi setelah kamu kaya, kamu paling miskin di antara semua orang kaya. Oh nggak mau, saya mau bukan hanya kaya, saya mau paling kaya di antara semua orang kaya. Itulah penyakit manusia berdosa, itulah yang ditawarkan oleh dunia. Saudara Yohanes berkata, bukan berasal dari Bapa. Inilah saudara yang ditawarkan, kamu mau dapat semua, dirimu dipuaskan. Lalu saudara keangkuhanmu dipuaskan, itu yang kamu inginkan.
Kamu sadar itu bukan berasal dari Bapa. Kenapa saudara? Karena saudara perhatikan, pertama, saudara bergerak ke arah yang salah. Penyalahgunaan hal-hal yang baik. Tubuh hal baik disalahgunakan. Mata hal baik disalahgunakan. Saudara sekalian, kebanggaan itu juga hal baik. Tapi tiga ini diselewengkan oleh dosa dan dunia. Itu sebabnya Matthew Henry mengatakan, saudara, dunia dan kedagingan bersatu membentuk satu kubu melawan Tuhan. Dunia dan kedagingan bersatu membentuk satu kubu untuk melawan Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ketiga ini, saudara, berpusat kepada hal yang kelihatan, bukan kepada hal yang tidak kelihatan. Berpusat kepada tubuh, bukan berpusat kepada jiwa. Berpusat kepada hal yang sementara, bukan berpusat kepada hal yang kekal. Berpusat kepada ciptaan, bukan berpusat kepada pencipta. Semua ini penyakit. Berpusat kepada ciptaan, bukan kepada pencipta. Berpusat kepada tubuh, bukan berpusat kepada jiwa. Berpusat kepada hal yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Berpusat kepada segala sesuatu yang bersifat sementara, bukan yang kekal. Persis seperti yang dibilang oleh Rasul Paulus. Ciri khas daripada manusia akhir zaman adalah lebih menuruti hawa nafsu ketimbang menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu ketimbang menuruti Allah. Inilah ciri khas daripada manusia zaman akhir. Lebih menuruti hawa nafsu ketimbang menuruti Allah. Jangan. Ingatlah ketika kamu mengasihi dunia, jangan rugi kamu, kasih akan Bapa tidak ada pada kamu. Saudara Matthew Henry mengatakan ternyata Tuhan menciptakan hati kita itu saudara terbatas. Hati kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk sekaligus di dalamnya kasih kepada Tuhan, kasih kepada dunia. Untuk setia kepada Allah, setia kepada Mammon. Tidak. Hati kita dicipta oleh Tuhan, kata Matthew Henry, terbatas. Gak bisa secara jalan dua. Maka Yesus berkata, kalau dia mau setia dua-duanya, akan terjadi satu lebih setia dari yang lain. Satu lebih cinta dari yang lain. Tidak bisa. Jadi itu sesuatu yang mustahil orang mau cinta dua-duanya. Itu sebabnya saudara kenapa Alkitab berkata monogami. Karena tidak mungkin manusia bisa mencintai semua. Saudara bayangkan ya, kita satu pasangan, setelah itu saudara dapat anak 2, 3. Kita sudah bagi banyak loh. Lalu saudara sekalian, bagaimana dia bisa punya kemampuan itu saudara? Terbatas. Hati manusia tidak bisa cinta semua. Pilih, mau cinta Bapa atau cinta dunia? Pilih. Setia kepada Allah atau setia kepada Mammon. Tidak bisa seluruhnya kita mau setia kepada semua. Saudara sekalian, kalimat yang sangat hebat di ayat ke-17. Dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu. Saya heran waktu baca ayat ini. Yohanes sendiri di ayat 16 bilang ada 3. Hawa nafsu, angkuh. Kok sampai di sini angkuhnya enggak disebut? Hanya hawa nafsu. Berarti bagi Yohanes keangkuhan itu juga satu jenis hawa nafsu. Orang nafsu untuk tinggi, nafsu untuk sombong, nafsu untuk rasa diri hebat. Itu juga satu jenis hawa nafsu. Dunia dan segala hawa nafsunya sedang lenyap. Sadarkah kamu, kata Yohanes? Kamu cinta dunia? Sadar enggak bahwa itu sedang hilang, sedang lenyap? Saudara itu di internet ada satu video saudara sekalian, CCTV ya. Orang lalu lalang, biasa aja di jalanan pas tikungan begini. Lalu lalang, mobil juga gitu lalu lalang. Lalu satu mobil sampai di situ, jalannya pelan-pelan karena tikungan. Terus masuk, hilang mobilnya. Jeblos saudara. Berarti saudara orang yang tadi jalan di atas jalan itu, semua tidak sadar. Tempat itu segera jeblos. Termasuk mobil yang jeblos. Tidak sadar. Tahu saudara karena tikungan dia tidak bisa kencang. Saudara dia pelan-pelan. Sampai situ saudara terus turun. Hilang mobilnya. Jeblos. Ada lubang di bawah. Itulah dunia yang kita tidak sadari.
bahwa dunia sedang binasa, dunia sedang lenyap. Saudara sekalian bayangkan, saudara cari sendiri di internet, berapa banyak kerajaan dunia yang sudah tidak ada lagi. Di Eropa saja berapa banyak kerajaan sudah tidak ada lagi. Di dalam Alkitab saja kerajaan yang disebut di Alkitab dari Assyria, dari Babilonia, saudara sekalian itu. Saudara, segala macam kerajaan sudah tidak ada lagi. Romawi yang paling besar. Bukan hanya politik, di dalam perdagangan, saudara sekalian itu. Kerajaan-kerajaan bisnis yang besar. Di Singapura kita pernah melihat jalan namanya Oei Tiong Ham Road. Adalah raja gula, bisnismen yang besar dari kota Semarang. Itu sebabnya kota Semarang sangat bangga dengan pelabuhan yang namanya Tanjung Mas. Saudara, karena di situ saudara raja gula. Bayangkan saudara sekalian ada satu konglomerat punya nama jalan di Singapura. Saudara cari ada nggak orang Indonesia kaya berapapun ada satu nama jalan di Singapura. Pendeta Stephen Tong mengatakan papanya bekerja sebagai direktur keuangan di perusahaan kompetitor dari Oei Tiong Ham, yaitu Kue Hotong dari China. Juga gula, raja gula. Kue Hotong punya anak, punya 13 jalan di Hong Kong. Saudara. Oei Tiong Ham hanya satu jalan di Singapura. Kue Hotong punya anak, 13 jalan di Hong Kong. Berapa kaya. Saudara, tetapi semua itu sudah tidak ada lagi. Semua itu sudah berlalu. Dunia dan segala hawa nafsunya sedang berlalu. Sedang lenyap. Kamu sadar enggak? Jangan. Kamu kejarlah kasih Bapa. Kamu kejarlah kehendak Allah. Itulah tugasmu. Jangan tertawan. Jangan tertarik oleh cinta kasih kepada dunia. Seolah-olah, oh sangat menarik, oh sangat hebat. Kamu akan tertipu. Sudah banyak yang tertipu, mengapa kamu harus tertipu lagi? Saudara sekalian, setelah satu diktator dijatuhkan, barang-barangnya hilang, lalu beredar. Sebagian dijual di pasar-pasar gelap di London. Lalu saudara sekalian, bagaimana ceritanya bisa jatuh ke tangan-tangan tertentu. Lalu ada yang dijual di Sotheby, di Christie. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Demikian pula konglomerat-konglomerat yang sudah zaman dulu. Oei Tiong Ham punya ruang makan. Itu ada di satu hotel yang ada di kota Malang. Itu meja makan, dia punya ruang makan. Dan peralatan makan itu ada di situ. Sudah hilang. Dinikmati oleh orang yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan orang yang dulu pernah kaya. Kamu ingin hawa nafsu daging, kamu ingin hawa nafsu mata, kamu ingin hawa nafsu keangkuhan. Sadarkah kamu semua itu sedang berlalu, sedang lenyap. Hei orang percaya, apa yang tidak berlalu? Kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah bertahan selama-lamanya. Seperti Kagawa tadi, saudara. Sekalipun dia hidup sangat miskin dan penuh dengan penderitaan, saudara. Tetapi nama besar dia sepanjang masa tidak dilupakan oleh manusia. Bukan hanya oleh orang Kristen. Saudara, tanggal 23 April tahun 60 dia meninggal. Saudara, dan dia pingsan dengan berbagai macam penyakit. Terakhir dia bangun setelah pingsan 3 jam. Dia tersenyum kepada istrinya. Dan dia tersenyum kepada orang-orang di sekitar dia. Lalu dia berkata kalimat yang terakhir, tolong lakukan yang terbaik untuk perdamaian dunia dan gereja-gereja di Jepang. Itu pesan dia yang terakhir. Tolong lakukanlah yang terbaik untuk perdamaian dunia dan gereja-gereja di Jepang. Orang yang melakukan kehendak Allah saudara bertahan selama-lamanya. Saya saudara sekalian memperhatikan terus-menerus. Saudara pelayanan daripada Billy Graham, daripada Patong, saudara melihat bagaimana mereka dipakai Tuhan, saudara, dan bertahan. Terus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan saudara perhatikan, Tuhan paksa dunia mengaku. Contoh yang sangat ironis. Ya, contoh yang sangat ironis. Elvis Presley menyanyi begitu banyak lagu, tapi dia memperoleh hadiah Grammy Award. Itu penghargaan untuk penyanyi yang paling penting. Adalah karena menyanyi lagu How Great Thou Art. Tuhan bilang lucu ya kamu ya.
Kamu dari remaja, kamu tidak mau ke gereja. Dia bilang sama pendetanya, saya tidak mau lagi ke gereja. Tuhan kerjai dia. Kamu kepengen penghargaan dari dunia, saya beritahu kamu penghargaan kamu lagu rohani. Kemuliaan Allah. How great thou art. Semua lagu cinta yang dia nyanyi tidak datangkan Grammy. Yang datangkan Grammy lagu rohani. Sebaliknya, George Beverly Shea yang menyanyi di dalam KKR Billy Graham selama 70 tahun. Dari tahun 44 dia menyanyi. Suaranya begitu bagus. Tidak mau menyanyi lagu dunia. Seumur hidup hanya menyanyi dalam lagu KKR Billy Graham. Guinness Book of World Record memberi penghargaan kepada dia sebagai penyanyi dengan penonton live terbanyak sepanjang masa. Bukan Elvis Presley, bukan Whitney Houston, bukan Michael Jackson. Mereka semua hidup untuk dunia. Tapi Tuhan buktikan orang yang hidup untuk Tuhan tidak harus diakui oleh dunia. Itu kemuliaan yang besar, itu kemenangan yang sangat besar. Setelah akhirnya George Beverly Shea memperoleh Lifetime Achievement dari Grammy. Penghargaan seumur hidup mengenang jasa dia di dalam dunia musik, saudara. Kalimat dia di dalam video dia, saya sangat terharu, saudara. Saudara, kalimat terakhir dia mengatakan begini. Bagi saya sudah sangat bersyukur bisa menyanyi sedikit sebelum orang itu berkhotbah. Itu sudah lebih dari cukup bagi hidup saya. Itu kalimat sangat menyentuh. Saya tidak ingin apapun, cuma satu. Diberi kesempatan terakhir menyanyi sebelum orang itu berkhotbah. Sebelum Billy Graham berkhotbah. Itu sudah lebih dari cukup. Saudara sekalian, dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Sampai umur 103 masih menyanyi. Orang dunia apa hasilnya? Elvis mati mengenaskan. Saudara, Whitney Houston mati mengenaskan. Dan banyak yang lain. Itulah hasil dari mencintai dunia. Itulah hasil dari kamu tidak mau kasih Bapa. Kamu ingin dunia mengakui kamu. Hasilmu tragis. Tapi orang yang mencintai Bapa, Bapa tidak meninggalkan dia. Dan kita lihat George Beverly Shea. Kita lihat Cliff Barrows. Kita lihat Billy Graham. Yang seumur hidup melayani Tuhan. Tuhan serta sama, patong sama. Saudara sekalian, setelah Katedral Mesias jadi, itu saudara saya percaya gedung ibadah Indonesia yang diliput paling banyak dunia, itu RMCI. Saya tidak tahu saudara ingat atau tidak, sekitar 2008-2009. Itu dimulai dari Wall Street Journal mempublikasikan. Setelah itu patong kebanjiran wawancara. Satu radio 800 jaringan di Rusia wawancara. Australia waktu itu saudara patong kebanjiran wawancara. Bukan ASJ. Bukan ASJ. Kenapa saudara? Gedung gereja bisa dibangun di negara Islam terbesar. Itu satu hal yang mengkagetkan dunia. Concert hall memang luar biasa. Tapi bagi mereka di Eropa banyak concert hall. Tapi gedung gereja itu mengkagetkan dunia. Itu saudara wartawan Wall Street Journal itu lari pagi di Kemayoran. Dia lihat gedung apa ini? Oh gereja. Dia tulis di itu salah satu koran paling penting di Amerika. Dan dari situ terus diliput di dunia. Mari kita ikuti Yohanes. Jangan mencintai dunia. Nanti akhir hidupmu tragis. Tapi saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya kita mengalahkan dunia? Mari kita buka bagian yang kedua. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang sangat hebat ini. Galatia pasal 6, ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, aku bagi dunia. Tetapi aku sekali-kali tidak mau berbangga di dalam apapun selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus.
Aku tidak mau berbangga di dalam hal-hal dunia. Aku tidak mau mengejar hal-hal dunia supaya aku bisa banggakan. Tidak. Aku hanya mau membanggakan salib Kristus. Justru oleh salib Kristus dunia disalibkan bagiku. Dan aku bagi dunia. Saudara sekalian, ini adalah satu kesaksian yang sangat luar biasa. Karena Paulus ucapkan hal ini saudara di tengah-tengah penyalipan. Masih merupakan hal yang sangat momok bagi masyarakat waktu itu. Tidak ada orang membanggakan kursi listrik di Amerika. Tidak ada orang membanggakan tiang gantung di Timur Tengah. Saudara, Paulus membanggakan salib Kristus. Satu metode hukuman mati yang sangat mengenaskan. Pada zaman di mana saudara Paulus menulis surat Galatia, di sana sini masih melihat orang disalibkan di pinggir-pinggir jalan. Oh, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini sesuatu yang sangat hebat. Saudara sekalian, Paulus berkata orang Yahudi menganggap salib itu sebagai batu sandungan. Orang Yunani menganggap salib itu sebagai satu kebodohan atau kegilaan. Terserah, aku hanya mau memberitakan salib. Kamu anggap batu sandungan, anggap skandal, terserah. Kamu anggap itu satu kebodohan, kegilaan, terserah. Aku hanya mau memberitakan salib, aku tidak mau memberitakan yang lain. Tadi pagi dalam doa berlutut saudara sekalian, saya mengutip Charles Spurgeon. Spurgeon berkata kalau orang memberitakan salib, memberitakan Kristus tanpa salib, sama dengan menyerahkan Yesus dengan ciuman. Gereja yang tidak ada salib, itu Iskariot. Orang Kristen yang tidak berfokus kepada salib, itu Iskariot. Salib, saudara, itu adalah fokus kita, itu adalah kebanggaan kita. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Saudara sekalian, kita bertanya, Paulus melihat apa sih di atas kayu salib sehingga dia begitu bangga. Saudara, saya mengutip William Hendrickson yang merangkum 4 hal. Yang merangkum 4 hal yang seluruhnya dimulai dengan kalimat, dengan kata huruf M. Inilah yang dilihat oleh Paulus di atas kayu salib. Pertama, saudara, mirror. Salib adalah cermin. Cermin bagi apa? Cermin bagi kebangkrutan dia dan bagi anugerah Allah. Cermin bagi keberdosaan dia dan bagi anugerah Allah. Cermin bagi kelemahan dia dan bagi kehebatan Tuhan. Yang pertama, saudara, William Hendrickson mengatakan Paulus melihat cermin, mirror. Iya ya, salib itu adalah cermin. Kenapa Yesus harus disiksa begitu rupa? Karena dosa saya banyak. Kenapa Yesus harus disiksa begitu rupa? Karena itulah tanda kasih yang begitu hebat dari Allah. Mirror. The cross is a mirror. Salib itu adalah cermin yang menggambarkan kehancuran kita, keberdosaan kita, tetapi juga kehebatan Allah. Itu yang Paulus lihat di kayu salib. Itu sebabnya dia bangga. Yang kedua, yang kedua yang dilihat di kayu salib adalah means of redemption. Sarana bagi penebusan, pengampunan, pendamaian, secara hidup yang kekal, pembenaran dan seterusnya. Means of redemption. Ini M yang kedua, Paulus lihat itu. Iya ya, di atas kayu saliblah dosa saya ditanggung, hukuman saya ditanggung, saya diperdamaikan dengan Allah, pengampunan ada, saudara, dan seterusnya. Means of redemption. 3. M yang ketiga, magnet. Apa itu, saudara? Kalau orang itu dibuka matanya melihat, dia akan datang kepada salib. Christ is the desire of all nation. Itu secara bagian yang diterjemahkan dari kitab Hagai. Kristus adalah hal yang diinginkan oleh seluruh dunia. Tapi mereka tidak sadar. Dunia yang lenyap mereka cinta. Setelah itu seperti kita lihat anak laki-laki. Kok yang baik dia tolak, yang jelek dia cinta. Kita tidak habis pikir matanya di mana ya. Kok gadis yang baik dia tidak mau. Gadis yang jelek kok dia mau. Itu ada problem psikologi yang banyak, saya tidak jelaskan kepada saudara seluruhnya. Kadang-kadang orang yang mamanya galak, dia trauma, tapi kepengen
kangen ribut-ribut di rumah. Maka dia cari istri galak. Ya, setelah dia gempur sama istrinya, baru tambah stres. Itu mesti dikenali terus diputus. Saudara, kenapa saudara? Dia kepengen dari rumah ribut-ribut. Setelah itu saudara dia cari yang juga suka ribut-ribut. Supaya saudara keributan itu diteruskan dari generasi ke generasi. Nah nanti saudara setelah dia stres, baru dia bingung. Saudara, itu kayak tidak bahas ya. Kadang-kadang saudara ada problem-problem yang harus diselesaikan. Waktu mencari pasangan. Tidak sepenuhnya saudara sekalian. Seperti mama kita, belum tentu. Belum tentu. Seperti papa kita, belum tentu. Kalau kamu seperti mama, lalu kamu cari pasangan seperti mama, tidak cocok. Terus gimana dong? Jadi kamu hidup sama dirimu sendiri. Kamu seperti papa, cari pasangan seperti papa. Jadi hidup dengan dirimu sendiri, itu sudah aneh. Saudara. Saya tidak meneruskan pembicaraan kita. Saudara. Kita kembali kepada tema yang sedang kita bicarakan. Saudara sekalian, Paulus menekankan kepada kita, saudara, satu hal yang sangat luar biasa. Yaitu saudara sekalian, salib Kristus itu saudara sekalian memiliki begitu banyak aspek yang hebat. Saudara, William Hendriksen mengatakan magnet itu saudara adalah daya tarik yang begitu hebat. Kalau Roh Kudus membuka mata mereka. Kalau mata mereka celik. Ini luar biasa. Keempat, model for men to imitate. Model bagi manusia untuk diikuti. Salib itulah model. Nanti kita akan lihat dalam bagian yang terakhir. Saudara. Itu sebabnya saudara sekalian, kita mengerti bahwa Paulus begitu membanggakan salib Kristus. Karena saudara dia melihat empat ini saudara cermin, dia melihat sarana, dia melihat magnet, dia melihat model. Mirror means magnet model. Saudara, ini adalah hal-hal yang luar biasa yang dirangkumkan oleh Hendriksen untuk menggambarkan kedahsyatan salib Kristus yang dilihat oleh Rasul Paulus. Tidak salah orang Kristen berbangga. Saudara, yang salah adalah boastful pride, adalah keangkuhan yang berupa hawa nafsu. Saudara, kebanggaan itu tidak salah. Tuhan memanggil kita untuk bangga. Bermegah, banggalah karena kamu mengenal Tuhan, kata Yeremia 9. Jangan bangga karena bijaksana, jangan bangga karena kekuatan, jangan bangga karena kekayaan. Itulah yang dunia tawarkan. Dunia tawarkan apa? Banggalah karena kekuatan politik, kekuatan militer. Banggalah karena kekayaan, bisnis, keuangan, tabungan. Itu dunia tawarkan. Banggalah karena kepintaran, kebijaksanaan, gelar, akademik dan sebagainya. Itu sebabnya saudara perhatikan ya, begitu banyak pejabat saudara sudah tinggi jabatan pun tetap kepengen gelar doktor. Kenapa? Karena kurang di kartu nama. Sudah gelar tinggi tapi kurang DR. Itu rasanya janggal. Kok sudah gelar tinggi gak ada doktornya saudara? Dia ngerti apa gak ngerti tidak tahu saudara. Pokoknya dia kuliah dapat gelar doktor. Seorang menteri, saya tidak usah sebut namanya saudara. Lagi menjabat menteri, lulus doktor di satu universitas negeri dalam 2 tahun. Sampai semua dosen yang terang benderang matanya mengatakan mahasiswa full time yang tidak ngapa-ngapain saja bisa lulus 3 tahun. Hil yang mustahil. Menteri yang secara tiap hari tidur 2-3 jam lulus 2 tahun. Akhirnya kampus itu terbongkar. Korupsi suap dalam penyelenggaraan doktor, saudara. Ya mungkin termasuk itu juga. Kenapa saudara kurang? Ada yang kurang. Banggalah karena apa saudara? Kamu mengenal Tuhan. Banggalah karena Tuhan menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Ini yang diberikan oleh salib Kristus. Salib Kristus membawa kita mengenal Tuhan.
Salib Kristus membawa kita mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kebenaran Tuhan. Itulah salib Kristus. Tuhan berkata, bangga nggak apa-apa, banggalah karena kamu mengenal Tuhan. Aku sukai kok kalau kamu bangga karena kamu mengenal Tuhan. Kamu bangga karena kamu menerima kasih karunia Tuhan. Seperti George Beverly Shea tadi bilang, saya tidak banyak-banyak ingin bisa menyanyi a simple song, a short song. Before that man speaks, it is grateful to me. Itu sudah hal yang luar biasa bagi saya. Sungguh indah, saudara. Sungguh indah. Paulus berkata, saudara sekalian, dunia disalibkan bagiku dan aku disalibkan bagi dunia. Apa artinya, saudara? Ketika hatinya berfokus kepada salib Kristus, saudara, dunia tidak lagi menarik bagi dia. Saudara, ketika saudara sekalian dia berfokus kepada salib Kristus, saudara sekalian, hatinya tidak lagi tertarik kepada dunia. Itulah artinya saudara disalibkan. Dunia disalibkan bagi Paulus, Paulus disalibkan bagi dunia. Ketika dia sudah berfokus kepada salib Kristus, dunia tidak lagi menarik. Sama seperti saudara anak-anak ya. Kalau dikasih mainan yang baru, mainan lama langsung ditinggal. Karena ada yang lebih menarik bagi dia. Kalau semua guru sekolah minggu mengajar lebih menarik dari TV, anak-anak pasti senang. Cuma susah. Kalau ada yang lebih menarik, saudara dia tinggal. Paulus setelah dibuka matanya melihat kemuliaan Kristus dengan semua penjelasan yang kita renungkan tadi, saudara sekalian. Dia berkata, dunia disalibkan bagiku, dunia sudah tidak menarik bagi aku lagi. Aku sudah tidak mau kejar dunia, ini sudah luar biasa. Saudara, hatinya sudah disalibkan bagi dunia. Kenapa? Hatinya sudah tidak lagi tertarik kepada dunia. Oh, ini sudah luar biasa, aku mau apa lagi? Ini sudah luar biasa. Saudara sekalian, itu sebabnya saudara. Tidak heran saudara lihat ya, ada 3 pergeseran. Pertama saudara, di dalam Filipi 3 kita tidak usah baca, saudara sudah tahu. Paulus berkata, segala sesuatu aku anggap rugi. Ini pertama. Sikap dia kepada dunia pertama, dia merasa rugi. Setelah mengenal Kristus. Segala sesuatu akan anggap rugi karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus pertama, dia mulai rasa rugi. Oh, rugi ikut dunia. Yang kedua, saudara sekalian, Paulus berkata, segala sesuatu aku anggap sampah. Aku anggap sampah, sebenarnya terjemahan aslinya, aku anggap kotoran hewan, skubala, kotoran hewan, aku anggap sampah. Yang ketiga, ku anggap mati. Mati, dunia sudah mati bagiku, sudah disalibkan. Filipi 3 dan Galatia 6 kita gabungkan di sini saudara sekalian. Segala sesuatu ku anggap rugi. Rugi ikut dunia, betul. Banyak orang ya yang berkelana dalam dunia selama berpuluh-puluh tahun. Begitu sudah lanjut usia mengenal Tuhan, penyesalannya tidak kembali. Mau ikut KKR regional tidak bisa. Tubuh sudah banyak penyakit. Mau beri persembahan yang banyak, tidak bisa. Uang sudah habis banyak dalam dunia. Tinggal apa yang diberikan kepada Tuhan. Susah ya. Selama ini saudara berkelana dalam dunia, sudah habis banyak waktu. Sudah tinggal sisa-sisa, saudara itulah yang dibawa kepada Tuhan. Mau persembahkan uang sudah habis dalam dunia. Tabungan sudah habis dipakai berfoya-foya. Dari satu bar ke bar lain, dari satu diskotik ke diskotik lain, dari satu prostitusi ke prostitusi lain. Mau pergi pelayanan tidak bisa, tubuh sudah sakit-sakitan. Karena sudah habis dipakai, sudah ditelan oleh alkohol, sudah ditelan oleh narkoba, sudah digerogoti oleh rokok. Setelah sisa hidup baru dia sadar ternyata ikut dunia rugi. Paulus berkata yang kedua, aku anggap sampah. Aku anggap sampah. Sampai yang ketiga dia berkata, aku anggap mati. 3 tahap ini saudara. Pertama, aku anggap rugi. Rugi berarti masih ada, masih bagus, cuma rugi. Kedua, sampah, berarti sudah jelek. Sampah kok, jelek. Tapi masih ada saudara. Ketiga, mati, berarti sudah buang saja. Sudah mati, sudah tidak ada apapun lagi saudara. Sudah mati. Saudara, ini adalah bagian yang kedua. Salib Kristus itu kuncinya.
Bagian yang ketiga, saudara, mari kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sengat itu apa? Bisa. Bisa itu apa? Racun. Racun dosa, saudara, maut. Oh, jangan main-main, saudara. Saya baru lihat satu video, saudara, saya kaget sekali, saudara. Itu, saudara, ada ular yang paling mematikan di dunia, namanya Black Mamba. Black Mamba, saudara, datang, singanya lagi tidur, saudara. Singanya lagi tidur, saudara, dikis sama dia. Setelah dikis sama dia sekali, saudara sekalian, singanya bangun, gemeteran, mulut berbusa. Black Mamba itu, saudara. Itu, saudara, bisanya, saudara, sangat mematikan. Jadi, saudara, singanya lagi bobok, saudara. Tidak tahu, saudara. Dia pelan-pelan, sebentar, digigit di mulutnya singa. Singa langsung, saudara, goyang-goyang. Mulutnya penuh busa, saudara. You are the king of the forest. Kamu raja hutan. Oh, Black Mamba diam-diam saja, saudara. Racun itu, saudara, satu tetes dosa mendatangkan maut. Maka, saudara sekalian, dari ayat ini saya mengerti satu hal. Kita jangan pernah menganggap remeh dosa, saudara. Jangan berkata, oh enggak apa-apa, oh enggak apa-apa, dosa itu dosa. Saudara, racun itu racun, saudara sekalian. Sianida itu sianida, racun itu racun, saudara. Tidak bisa dikatakan, oh karena saudara satu tetes, enggak apa-apa. Satu tetes itu mendatangkan maut. Lalu saudara dikatakan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kenapa, saudara? Begitu dosa dilakukan, saudara, langsung hukum Taurat muncul untuk menggigit dengan hukuman. Ini cara kerjanya. Dosa itu racun. Racun yang mendatangkan maut. Itu sebabnya, saudara sekalian, hanya perlu satu tetes dosa untuk membawa manusia ke neraka. Jangan berpikir, oh orang itu baik kok, masa sih masuk neraka. Satu tetes dosa masuk neraka. Seperti satu tetes bisa Black Mamba itu bunuh singa. Satu tetes dosa membawa ke neraka. Kalau kita tidak mengerti hal ini, kita tidak mengerti secara kepentingan, kedahsyatan kebangkitan Kristus. Satu tetes dosa sudah cukup untuk membawa maut. Lalu saudara, begitu dosa dilakukan, saudara, langsung hukum Taurat muncul. Dengan kuasa untuk menangkap. Polisi tanya, karena kamu gak tahu. Tadi lampunya merah. Kok kamu terobos? Saya tahu, Pak. Yang saya tidak tahu, Bapak ada di sini. Saya tahu itu lampu merah. Tapi saya tidak tahu Bapak ada di sini. Saudara, muncul, begitu dilanggar, saudara, muncul. Langsung menyergap, saudara. Itulah cara kerjanya. Maka Paulus berkata, syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudara perhatikan, saudara, bagaimana menyelesaikan, saudara. Pertama, saudara, dosanya harus diselesaikan. Dan menarik sekali, saudara, saya memparalelkannya menjadi begini, saudara. Racun dosa diselesaikan dengan darah Kristus. Racun dosa diselesaikan, saudara, dengan darah Kristus, saudara. Racun dosa diselesaikan dengan darah Kristus. Tidak ada penyelesaian yang lain. Saudara, maut itu, saudara sekalian, diselesaikan dengan kebangkitan Kristus. Lalu hukum Taurat bagaimana, Pak? Hukum Taurat dihapuskan? Tidak. Hukum Taurat tidak dihapuskan. Tapi hukum Taurat digenapi oleh Kristus. Ketaatan sempurna Kristus. Itulah yang dipakaikan kepada kita. Di dalam istilah dari perjanjian lama namanya jubah kebenaran keadilan. Jubah kebenaran keadilan Kristus. Itulah yang dipakaikan kepada saudara dan saya. Sehingga ketika hukum Taurat mau menyergap kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita mengatakan, saya sudah taat hukum Taurat sempurna loh. Loh, kapan kamu taatnya? Kristus. Saya pakai jubah dia.
Bagaimana caranya? Saudara, sengat diselesaikan dengan darah Kristus. Racun dosa itu diselesaikan dengan darah Kristus. Dosa dipakukan di atas salib. Saudara, yang kedua, saudara, maut diselesaikan dengan kebangkitan. Itu sebabnya ayat yang tadi kita baca, saudara, dikatakan musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Lalu saudara sekalian sampai dengan yang ketiga, kuasa dosa hukum Taurat. Selesaikan bagaimana? Tuhan menghapus hukum Taurat, itu firman Tuhan loh. Masa Tuhan hapus? Tidak. Hukum Taurat digenapi sempurna oleh Kristus. Sehingga hukum Taurat tidak bisa menyergap kita. Mau menyergap kita, kita berkata kita sudah sempurna. Karena jubah yang kita pakai adalah jubah kebenaran, keadilan Kristus. Maka Paulus berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Nah, setelah menang, baru Paulus bilang ayat 58 yang tidak kita bahas hari ini. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kamu sudah menang. Kalau sudah menang, kamu harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen ya, sudah menang, dosa sudah dibereskan, maut sudah dibereskan, tetap saja tidak giat-giat juga. Kapan giatnya? Ya. Heran ya, saudara sekalian. Saudara evaluasi diri sendiri, saudara giat enggak? Itu tadi dibilangkan, pelayanan speak tanggal 4 Mei, daftar ikut melayani. Sudah menang kok, tidak giat-giat juga, saudara. Kapan giatnya? Nanti lama-lama Tuhan Yesus bilang, apa saya perlu mati lagi di kayu salib? Ya. Sudah menang masih enggak giat-giat juga. Saudara daftar ikut pelayanan. Nanti tanggal 4 Mei itu ada banyak, perlu ratusan orang. Saudara ikut melayani. Saudara daftar ikut melayani. Itu kesempatan kita saudara berkata, Tuhan aku sudah menang, aku jalankan ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah jadi saudara, kita mau mengalahkan dunia, tidak bisa tidak, harus dimulai dari salib Kristus dan kebangkitan. Selesaikan dosa, selesaikan hawa nafsu itu, baru bisa. Kagawa bisa menang di dalam dunia, bisa bersaksi kepada Kaisar Jepang, karena dia penuh penyangkalan diri. Dia tidak bisa mengalahkan saudara sekalian kalau dia tidak mengalahkan diri dia sendiri. Dia tidak bisa menjadi berkat yang besar. Nah baru kita masuk kepada bagian yang terakhir, apa saja kemenangan. Saudara sekalian, saya sudah pernah singgung di dalam khotbah-khotbah sebelumnya, definisi kemenangan itu saudara harus mengerti satu prinsip. Definisi kemenangan di Alkitab itu saudara bukan perubahan situasi, perubahan hati, perubahan pemikiran, perubahan sikap. Sekali lagi, yang disebut dengan menang, perubahan hati, perubahan pikiran, perubahan sikap. Seorang istri berkata, suamiku tidak berubah-berubah. Ya kamu kalah terus. Orang tua berkata, anakku nggak berubah-berubah. Kamu kalah terus. Kamu harus menang. Kamu udah berubah enggak hatimu? Seperti doa pagi. Saudara kalau ada acara begini, saudara datang jam 8. Selalu ada doa berlutut. Saudara tadi pagi doa berlutut sangat diberkati Tuhan. Kalau saudara yang ikut mengerti itu satu KKR sendiri. Doa pagi tadi. Jadi kalau ada acara gabungan ini selalu jam 8. Pasti saya pimpin doa berlutut. Datang saja. Siapa saja boleh ikut. Saudara ikut doa selama 20-25 menit biasanya. Sebelum melayani. Itu satu KKR sendiri. Kadang-kadang dalam doa berlutut pelayan ada panggilan hamba Tuhan. Itu satu KKR sendiri yang seringkali kurang diperhatikan. Tadi pagi saya merasakan satu berkat yang sangat besar di dalam doa pagi tadi, saudara. Perubahan hati, kamu sudah berubah hatimu belum? Kamu tuntut orang berubah, tuntut dunia berubah, tuntut bangsa berubah, hatimu berubah enggak? Kamu tuntut situasi berubah, hatimu berubah, pikiranmu berubah, sikapmu berubah atau tidak? Saudara sekalian, kita masuk kepada bagian yang terakhir, 3 kemenangan, saudara sekalian, yang sangat penting, kemenangan daripada orang percaya. Pertama-tama saudara adalah perdamaian sejati.
Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang membawa perdamaian. Orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi dipersatukan oleh darah Kristus. Demikianlah Efesus pasal yang kedua. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Kristus memperdamaikan kita dengan diri kita ketika menjadikan kita orang benar. Dan Kristus memperdamaikan kita dengan orang lain. Bahkan Kristus memperdamaikan kita dengan alam. Saudara sekalian, tidak mungkin bisa ada perdamaian tanpa kita bisa berdamai dengan Tuhan. Tidak seperti tadi pagi dalam doa pagi. Kalau hati kita tidak beres, pelayanan kita berapa hebat di depan manusia adalah kekejian di mata Tuhan. Jangan kira saudara sekalian manusia lihat kita hebat melayani. Tapi Tuhan lihat bagaimana perasaan dia. Saya dari pagi terus pikir, Tuhan, kalau saya tidak naik mimbar dengan hati hancur, lebih baik saya tidak usah khotbah hari ini. Sekalipun tubuh saya hancur tidak apa-apa. Tetapi yang penting hati saya hancur, itu paling penting. Jangan sampai tubuh sehat, hatinya tidak hancur. Itu sangat berbahaya. Saudara sekalian, perdamaian. Tuhan membawa perdamaian. Saudara, Tuhan membawa perdamaian. Dunia memberi apa sih? Dunia bisa memberikan perdamaian, saudara. Dunia memakai militer. Ini heran. Ini satu paradoks yang satu ironi yang paling heran. Di tempat di mana tidak ada perdamaian, kirim tentara. Heran ya. Saudara, maka disebut pasukan perdamaian. Mestinya kirim pendeta, betul lah? Ya, iya dong. Di mana bangsa ribut, kirim tentara. Di mana militer, penyelesaiannya militer, saudara. Militer. Kenapa, saudara? Karena pemerintah percaya manusia berdosa sudah tidak bisa diomongi kecuali senjata turun. Memang betul, saudara. Bongol kok manusia berdosa. Di gereja aja saudara susah diomongi, apalagi manusia berdosa di luar sana. Anak kecil aja saudara susah diomongi kok. Apalagi saudara sekalian, orang berdosa di luar sana, saudara. Tidak bisa, tidak ada jalan keluar, sudah pakai senjata. Inilah yang ditawarkan oleh dunia, perdamaian. Bagaimana caranya? Perdamaian dengan cara apa? Militer turun. Agresi. Basmi yang melawan disikat. Saudara, itulah yang dunia berikan. Saudara, tetapi Kristus datang membawa perdamaian sejati. Terbukti saudara sekalian, lembaga misi memberitahu kita di Bethlehem, orang Arab dan orang Yahudi yang sudah percaya Yesus sama-sama bersekutu, gak ada perang. Mereka berkata, dalam Yesus kita bersaudara. Masuk sekolah Alkitab yang sama, belajar Alkitab, keluar bergandengan tangan, menginjili orang di luar sana. Keluar, exciting, evangelize. Heran ya, inilah yang dibawa oleh Kristus terbukti. Tapi saudara mau ngomong begini kepada dunia, dia mau dengar gak? Gak mau. Tidak apa-apa. Tugas kita apa, saudara? Tugas kita adalah bawalah perdamaian dimanapun kamu berada. Berbahagialah orang yang membawa damai. Sebab mereka disebut apa? Children of God. Kalau kita di mana bawa provokasi, kita bukan children of God. Kita children of Satan. Kita dimanapun ingat tugas kita. Bawalah perdamaian. Dunia nggak bisa berdamai, kita tidak bisa apa-apa. Itu dunia berdosa. Tapi tugas kita saudara, jangan bikin dunia tambah ribut. Jangan bikin dunia tambah kacau. Jangan bikin dunia tambah bertempur. Itu saudara, saya diceritakan saudara. Ketika konflik saudara sekalian di daerah-daerah itu saudara. Kadang-kadang saudara itu pengusaha media itu nakalnya. Ampunnya. Orang dagang saking cinta uang hatinya bejat saudara. Koran itu saudara dibikin dua koran. Koran itu saudara satu di daerah ini, satu ini daerah dua konflik. Ini isinya saudara terus provokasi, ini isinya terus provokasi. Pemiliknya sama. Saudara bayangkan jahatnya ya. Jadi saudara ini apinya tidak padam-padam, saudara terus ribut. Kenapa? Ini koran setiap hari cerita itu mereka gini. Yang sini juga gitu saudara, pemiliknya sama. Jadi saudara konfliknya sulit padam, saudara kenapa? Karena ada api, provokasi terus. Apa yang dibawa oleh gereja, saudara, gereja adalah prototipe perdamaian dunia.
Itu yang bisa kita bawa. Dimanapun kita pergi, kita perdamaikan. Dimanapun kita pergi, kita teduhkan orang. Kita tenangkan orang. Supaya orang menjadi lebih tenang, orang menjadi lebih teduh. Dunia sudah penuh dengan konflik. Dunia hanya bisa menawarkan militer sebagai jalan keluar. Kita tidak bisa apa-apa, tapi jangan menambah kekacauan dunia. Ini kemenangan, saudara, perdamaian sejati. Orang percaya ketika membawa perdamaian. Kenapa sih disebut anak-anak Allah? Karena itu yang Tuhan lakukan. Yang kedua, saudara sekalian, yang dibawa oleh orang percaya, kemenangan yang kedua, saudara, adalah self-sacrificial love. Saudara, kasih yang mengorbankan diri. Inilah Kristus, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita. Mengorbankan diri, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa. Saudara, berkorban dan memberikan nyawa, pengampunan. Pengampunan, saudara, itu adalah kemenangan. Saudara, baca saja Ibu Teresa, Martin Luther King, saudara, semua itu adalah cerita-cerita kemenangan atas dunia. Mereka tidak pakai militer. Ketika Ronald Reagan mengundang Ibu Teresa ke White House dan memberikan penghargaan, saudara, Ibu Teresa mengatakan, bolehkah penghargaan ini saya jual untuk kasih orang miskin? Saya tidak perlu penghargaan ini. Mereka yang perlu beras, mereka yang perlu makanan. Ayat emas daripada Ibu Teresa adalah kalimat Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, waktu aku sakit, kamu memperhatikan tidak? Waktu aku di penjara, kamu mengunjungi tidak? Waktu aku lapar, kamu memberi makan atau tidak? Itulah kalimat yang menggerakkan dia. Ketika kamu melakukan yang untuk orang yang paling hina ini, kata Yesus, kamu melakukannya untuk aku. Self-sacrificial love, forgiving love. Itu adalah kemenangan, itu yang kita bawa, mengampuni. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi yang mengutuki kamu, dan seterusnya. Itu yang kita harus lakukan. Terserah mereka mau apa itu, biarin. Saudara, di dalam dunia sangat mengenaskan, saudara sekalian. Saudara, tidak berarti bahwa saudara sekalian di dalam dunia itu kita akan merasakan, dunia sudah sangat kaku, sudah sangat kacau. Itu sebabnya kita di dalam dunia sebagai orang percaya memerlukan kesabaran. Kadang-kadang orang sudah sangat kesakitan di rumah sakit, minta izin supaya masuk lift duluan pun orang yang sehat bisa bentak, saudara. Bisa bentak, dia tidak peduli. Dia peduli, dia sudah datang duluan, dia harus masuk lift duluan. Dia tidak peduli lo mau sakit, mau mati, bukan urusan dia. Inilah dunia. Kita nggak bisa nuntut dunia mengerti kita. Kitalah yang harus mengerti dunia. Kita yang harus mengampuni mereka. Kitalah yang harus berkorban. Saudara, saya membagikan kepada saudara satu pikiran. Bagaimana kita mengasihi orang lain, saudara. Dengan satu istilah yang disebut di dalam filsafat sebagai enlarged mentality. Mentalitas yang diperbesar. Apa itu? 3 jalan. Jalan pertama, enlarged mentality. Mentalitas yang diperbesar. Jalan pertama adalah jalan yang diberikan oleh Immanuel Kant. Pakailah pikiran untuk pikirkan penderitaan orang lain. Pakailah pikiran untuk pikirkan penderitaan orang lain. Ini jalan pertama. Jalan kedua, supaya hati kita menjadi besar, pakailah pikiran untuk pikirkan penderitaan orang lain. Jalan kedua, di dalam filsafat kontemporer, mereka mengatakan pakailah percakapan untuk mengerti penderitaan orang lain. Pakailah percakapan. Kita waktu ngomong-ngomong baru, waduh ternyata susah ya Pak ya. Waduh ternyata sakit. Waktu kita ngomong. Kadang pikiran kita nggak nyampe. Kalau kita pinter, kita sanggup mikir, mungkin kita bisa mikir. Itu jalan pertama. Immanuel Kant berkata, pakailah pikiran untuk pikirkan penderitaan orang lain. Filsafat kontemporer berkata, pakailah percakapan. Coba bicara-bicara. Bicara-bicara baru kamu ngerti kesulitan dia. Yang ketiga, Saudara Charles Spurgeon mengatakan begini. Suffering
enlarges the heart by creating the power to sympathize. Bagus ya. Penderitaan membesarkan hati kita dengan menciptakan kekuatan untuk bersimpati. Waktu kita menderita sendiri, kita merasakan yang dirasakan orang lain. Dengan penderitaan, merasakan penderitaan orang lain. Iya ya. Waktu saya masuk rumah sakit, saya bilang sama perawat, baru tahu ya Mbak ya, orang dibayar pun tidak mau sakit. Jangan bilang gratis. Dibayar pun tidak mau sakit. Lebih baik sehat. Bagaimanapun lebih baik sehat. Dibayar pun kita tidak mau, saudara. 3 jalan ya. Dengan pikiran memikirkan penderitaan orang lain. Dengan percakapan mengerti penderitaan orang lain. Dengan penderitaan merasakan penderitaan orang lain. Anak yang tuntut terus fasilitas dari papanya. Begitu dia buka bisnis sendiri, baru dia ngerti. Ternyata cari uang gak gampang. Tuntut gampang. Itu cerita yang saya dengar waktu saya jadi gembala di Malang, saudara. Saya besuk satu keluarga, punya toko di pasar, saudara. Lalu ibunya cerita, Pak, tiap pagi ada satu ibu keliling minta uang. Orang kasih 100, waktu itu ya 20 tahun lalu 100, 200 gitu. Anaknya di rumah tidak pernah ikut mamanya. Lalu anaknya minta sepeda motor. Mamanya tidak jawab apa-apa, kamu ikut mama ke pasar sekali aja. Lalu dia ikut. Sejak hari itu tidak pernah minta sepeda motor. 100 rupiah sampai kucing keluar tanduk tidak beli-beli motor. Kamu baru tahu ya, kamu pikir mama konglomerat, kamu pikir mama pedagang di pasar. Ini loh kerjaan mama setiap hari ke pasar. 100, 200. Kadang-kadang sudah dikasih uang masih diomeli. Kamu baru ngerti. Dengan penderitaan. Merasakan penderitaan orang lain. Terakhir. Kemenangan yang kedua tadi pengorbanan. Pengampunan. Kasih yang berkorban. Kemenangan yang ketiga saudara. Bersaksi bagi kebenaran. Berbicara bagi kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Nuh disebut sebagai pemberita kebenaran. Sekalipun yang bertobat hanya 7 orang. Tapi Nuh mengalahkan dunia. Nuh mengalahkan dunia. Saudara, kenapa saudara sekalian? Karena dia memberitakan kebenaran. Yohanes Pembaptis mengalahkan dunia. Stefanus mengalahkan dunia. Mereka memberitakan kebenaran. Sekalipun mereka harus berkorban. Itulah artinya mengalahkan dunia. Waktu saudara memberitakan kebenaran, sekalipun saudara dilawan, sekalipun saudara tidak disukai, sekalipun saudara dibenci, tidak usah khawatir. Saudara sudah bersama dengan Kristus mengalahkan dunia. Hanya dengan Kristus, tidak ada jalan lain. Kalau tidak ada Yesus, saudara dan saya akan ditelan oleh dunia. Tugas kita saudara adalah ikut Dia. Maunya Tuhan apa sih? Tuhan maumu apa? Tugasku ikut aja, ikut aja, ikut aja. Taat saja, taat saja, taat saja. Seserah itulah tugas saudara dan saya. Pengharapan ini sangat besar. Sangat besar. Kita mungkin menang atas dunia. Jangan takut saudara. Sampai Yesus datang. Kita tahu hidup dalam dunia tidak mudah. Tetapi jangan takut. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Penatua Andreas, wakil gembala sidang kita, dan juga Penatua Daniel, sekretaris umum kita akan memimpin doa, meresponi akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami sadar akan segala keterpurukan kami Tuhan dan segala kesalahan kami. Tuhan, kami
bersyukur pada pagi hari ini sudah boleh diberikan kesempatan untuk sekali lagi mendengar akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman yang sudah menegur, firman yang sudah Engkau sampaikan, boleh sekali lagi Tuhan membuat kami bergairah di dalam mentaati kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu adalah hidup. Dan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menang atas kuasa maut. Dan karena itu kami terus Tuhan menaruh seluruh pengharapan kami di dalam Engkau. Dan memohon kiranya Engkau yang terus menguatkan kami untuk berani Tuhan melawan dosa-dosa yang selalu mengincar diri kami. Tuhan, tolonglah setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan hidup berkenan di hati-Mu. Dan setelah hamba-Mu selesai berbicara, kiranya Roh Kudus yang terus berbicara mengingatkan kami bahwa kami perlu Tuhan setiap hari, setiap saat, mengevaluasi diri, dan turut selalu Tuhan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sekali lagi untuk apa yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih agape, kasih Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Demikian juga kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kami. Kiranya kasih akan Bapa ada di dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak mengasihi dunia ini. Kami tidak terpapar dengan segala hawa, nafsu daging, mata, dan keangkuhan hidup. Kiranya kasih karunia Tuhan yang sungguh-sungguh menyelamatkan kami oleh iman. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami iman. Iman yang menjadi kemenangan yang mengalahkan dunia ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mempunyai keyakinan iman yang kokoh. Untuk kemenangan-Mu yang boleh memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menyatakan damai-Mu, menjadi pendamai bagi dunia ini. Dan kami juga boleh, kami boleh rela berkorban, menyatakan kasih-Mu. Dan pakai kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersaksi bagi kebenaran, menyatakan kebenaran-Mu, Injil-Mu. Tolong setiap daripada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah menang, mencurahkan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, sehingga kami boleh terus hidup, mengejar kekudusan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang penatua, diaken, diakones berdiri di depan, bapak-bapak penatua di tengah. Saya terus memperkenalkan kepada bapak ibu penatua, diaken, dan diakones. Silakan. Para penatua berdiri di tengah-tengah, dikelilingi sebelah-sebelah oleh diaken, diakones. Wajah saudara diperlihatkan kepada jemaat supaya apa?
Saudara, kenapa sih Pak Un sering sekali panggil penatua, diaken, diakones? Karena inilah orang-orang yang Tuhan angkat melalui jemaat memilih. Tugas mereka adalah pertama penggembalaan, memperhatikan jemaat. Jadi, saudara sekalian, karena itu, saudara carilah mereka kalau ada kesulitan. Carilah mereka kalau ada keperluan. Carilah mereka supaya minta tolong kepada mereka. Yang kedua, inilah teladan daripada saudara. Bersama para hamba Tuhan, mereka lah teladan saudara. Ya, wajahnya dikasih lihat kepada jemaat, ya jangan ditutupi masker supaya nanti mereka ketemu di bawah, Bapak Penatua, Bapak Diaken, Ibu Diakones, saya ada masalah, saya ada pergumulan, carilah. Musa berkata, aku sendiri tidak sanggup menanggung seluruh bangsa ini. Sama, kalimat yang sama juga saya katakan. Gereja ini bertambah besar, saya tidak sanggup sendiri menanggung seluruh gereja ini. Harus ada badan yang membantu memperhatikan jemaat yang begitu banyak. Kalau tidak, banyak domba-domba Tuhan terbengkalai. Jadi saudara juga doakan mereka, tugas mereka berat, tuntutannya banyak, tidak mudah. Saudara sering dipanggil, banyak pikul salib, doakan mereka, terutama para penatua, tugasnya sangat berat. Nanti setelah kebaktian, Bapak, Ibu, penatua, diaken, diakones berbagi ke jemaat, menyalami, menyambut, berkenalan dengan jemaat sekalian. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saya minta Pak Edi memimpin pengumuman tambahan dan juga persembahan. Penatua Edi, saya persilakan. Sekali lagi mari kita mendukung bersama-sama pelayanan Pendeta Stephen Tong yang nanti sore akan ke Singapura, masih besok akan ke Batam, dan ke Jambi dan di Medan. Kita bersama-sama mendukung kiranya melalui KKR Paskah yang diadakan, supaya Tuhan boleh menganugerahkan pertobatan kepada banyak orang di kota-kota ini. Demikianlah pengumuman yang perlu saya sampaikan.